Tabib Ahsai sudah lebih 10 tahun menjadi tabib istana. Cara pengobatannya dengan ramuan obat yang sederhana telah berulang kali menyembuhkan penyakit keluarga istana. Itu sebabnya berita hilangnya Tabib Ahsai dari rumahnya membuat seisi istana cemas. Patih Rangga segera dititahkan Baginda Raja untuk mencari kemana hilangnya Tabib Ahsai. Begitu mendapat kepercayaan itu, segera saja Patih Rangga menuju rumah Tabib Ahsai. Ditemuinya Radev di dalam rumah itu. Patih Rangga mengenal Radev sebagai asisten Tabib Ahsai. "Ceritakan padaku, kapan terakhir kamu melihat Tabib Ahsai?" tanya Patih Rangga menyelidik. "Kemarin siang Tabib Ahsai memberitahu saya hendak mencari beberapa daun untuk ramuan obat. Tabib Ahsai pergi ke selatan menuju Danau Perak. Ada beberapa daun yang hanya dapat ditemukan di sana," tutur Radev yang masih belia. Patih Rangga memutuskan untuk menelusuri jejak hilangnya Tabib Ahsai. Dengan menunggang kuda ia segera menuju ke selatan. Setiap tiba di satu kampung, Patih Rangga berhenti sebentar menanyakan perihal Tabib Ahsai. "Ya, kami pernah melihatnya kemarin. Ia menunggang kuda menuju selatan," kata penduduk kampung pertama yang Patih Rangga tanyai. Jawaban serupa juga diberikan penduduk pada beberapa kampung berikutnya. Sampai kampung kelima, para penduduknya memberi jawaban yang berbeda. "Tidak, kami tidak melihat Tabib Ahsai melewati kampung kami. Biasanya Tabib Ahsai berhenti dulu di kampung ini bila hendak menuju Danau Perak karena inilah kampung terakhir menuju Danau Perak," kata kepala kampung. Patih Rangga mengerutkan keningnya sebentar. Berarti Tabib Ahsai hilang antara kampung keempat dan kelima. Memang ada hutan kecil yang memisahkan dua kampung itu. Patih Rangga memutuskan untuk kembali ke hutan kecil itu. Ia tidak menolak ketika kepala kampung kelima menawarkan seorang penduduk yang mahir melacak jejak untuk menemaninya. Setibanya di hutan kecil, dari kejauhan Patih Rangga melihat kuda putih milik Tabib Ahsai. Bersama Ranjit yang menemaninya, Patih Rangga menghampiri kuda putih itu. Sementara Ranjit mengamati jejak yang tertinggal di tanah. "Patih Rangga, menurut saya Tabib Ahsai telah diculik oleh penduduk kampung Kaki Besar," kata Ranjit kemudian. "Kampung Kaki Besar, aku baru mendengarnya. Di sebelah timur hutan ini ada lembah yang dihuni satu suku yang memiliki telapak kaki besar. Mereka memegang teguh aturan nenek moyang mereka untuk tidak memakai alas kaki kemanapun mereka pergi," jelas Ranjit. "Kalau begitu mari kita ke sana," ajak Patih Rangga. Letak perkampungan yang mereka tuju sebenarnya tidak jauh. Tapi karena jalan menuju kampung itu sangat curam dan licin, terpaksa mereka turun dari kuda dan berjalan kaki. Saat melewati jalan setapak, tiba-tiba telinga Patih Rangga menangkap suara yang amat dikenalnya. Suara siulan yang biasa dilakukan Tabib Ahsai saat mencari dedaunan untuk ramuan obat. Suara itu datangnya dari sebelah sana. Ranjit memberi petunjuk ke samping kiri jalan setapak. Buru-buru Patih Rangga menerobos semak-semak. Dari sela dedaunan yang lebar, Patih Rangga melihat Tabib Ahsai tengah sibuk mengumpulkan dedaunan, namun di belakangnya dua orang berwajah seram terus menguntit sambil memegang tombak tajam. Dugaan Patih Rangga bahwa Tabib Ahsai diculik semakin kuat. Ia segera berbisik pada Ranjit. Tak berapa lama kemudian keduanya bergerak pelan mendekat dari belakang Tabib Ahsai. Dengan sekali loncatan keduanya berhasil melumpuhkan dua orang di belakang Tabib Ahsai. "Patih Rangga, biarkan mereka," teriak Tabib Ahsai yang menyaksikan kegaduhan kecil itu. "Bukankah mereka yang menculik Anda, Tabib Ahsai?" tanya Patih Rangga heran. "Mulanya memang begitu," jelas Tabib Ahsai. "Mereka berdua mencegatku dalam perjalanan ke Danau Perak. Lantas mereka membawaku secara paksa ke kampung mereka. Kupikir tadinya mereka bermaksud menyanderaku dan minta tebusan kepada istana. Tapi rupanya mereka menculikku karena butuh pertolonganku. Di kampung mereka berjangkit penyakit yang disebabkan oleh sejenis cacing tanah." Patih Rangga manggut-manggut. Ia akhirnya melepaskan dua orang yang dicekalnya. "Bukankah setiap kampung sudah punya seorang tabib?" Patih Rangga mengingatkan. "Tabib mereka sudah meninggal sebulan lalu dan belum ada yang menggantinya. Tapi Anda tidak bisa terlalu lama di sini karena istana membutuhkan Anda, Tabib Ahsai." "Saya mengerti. Jika tidak keberatan, sebaiknya Patih Rangga kembali ke istana lebih dulu. Beritahukan perihal saya kepada Baginda Raja. Mintakan beberapa orang untuk membantu saya di sini dan tunjuk pula seorang tabib untuk ditempatkan di kampung mereka. Satu lagi yang penting, agar Baginda Raja membuat perintah kepada penduduk kampung mereka agar mau menggunakan alas kaki."
Tanpa titah Baginda, mereka tidak mau melanggar aturan nenek moyang mereka. Patih Rangga setuju dengan usul Tabib Ahsai. Ia segera meninggalkan Tabib Ahsai yang ternyata sedang mencari daun untuk ramuan obatnya. Sedangkan dua orang yang mengawalnya itu sengaja diperintahkan untuk menjaga Tabib Ahsai dari serangan binatang liar. Sementara Ranjit diminta untuk turut menemani Tabib Ahsai. Ketika Patih Rangga menyampaikan laporannya kepada Baginda Raja, terlihat wajah Baginda sangat sedih. Ia menyesali dirinya yang tidak memperhatikan kesehatan rakyatnya hingga ia tak tahu ada seorang tabib yang ditempatkan di satu kampung telah meninggal. Padahal kampung itu sangat memerlukan pertolongan kesehatan. Esok paginya satu rombongan dari istana diutus menuju kampung Kaki Besar. Mereka membawa beberapa tenaga tabib dan obat-obatan. Selain itu Patih Rangga membawa surat perintah agar penduduk kampung Kaki Besar mau menggunakan alas kaki. Baginda juga memberi bantuan ratusan pasang alas kaki bagi penduduk kampung Kaki Besar agar mereka segera melakukan keputusan Baginda. Sumber penyakit mereka disebabkan oleh cacing tanah dan itu hanya dapat dicegah dengan memakai alas kaki, tutur Patih Rangga kepada kepala kampung Kaki Besar. Setelah kepala kampung memakai alas kaki, para penduduk pun mau memakainya. Hanya saja karena sebelumnya mereka tidak biasa menggunakan alas kaki, ukuran telapak kaki mereka memang besar-besar. Barangkali setelah bertahun-tahun nanti, penduduk di sana telapak kakinya akan berubah tak sebesar sekarang. Mungkin nama kampung mereka pun akan berubah. Apa ya kira-kira namanya?